Saudara-saudari terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini Jumat 16 Desember 2022, bersama dengan saya, Pastor Christian Lumanggaul Kapusin, kita akan merenungkan bersama perikop Injil Yohanes bab 5 ayat 33 sampai 36. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melakukannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, dalam konteks liturgi, dalam konteks penanggalan liturgi, hari ini kita menutup perjalanan tahap pertama masa Advent dengan tema permenungan tentang menyongsong kedatangan Tuhan kelak, kedatangannya dalam kemuliaan. Melalui tema tersebut, kita secara khusus diajak untuk mempersiapkan diri kita untuk menyambut Tuhan dan membawa kita pada kehidupan abadi. Dan mulai besok, kita akan melanjutkan perjalanan iman kita dalam tahap kedua masa Advent dengan tema permenungan tentang kedatangan Tuhan yang telah lahir di dunia ini, atau persiapan kita masuk dalam sukacita Natal. Injil yang disampaikan kepada kita pada hari ini mengajak kita untuk semakin dan percaya akan Kristus yang kedatangannya dalam kemuliaan kita nantikan dan yang akan membawa kita pada kemuliaannya di surga. Oleh karena itu, pantaslah kita memahami dengan baik siapa Yesus Kristus itu dan percaya bahwa dialah Mesias, Kristus dan penyelamat yang membawa kita pada kehidupan kekal. Dialah yang kita nantikan dengan iman dan pengharapan. Penginjil Yohanes dalam bab-bab pertama Injil telah mencatat bagaimana Yesus tampil sebagai Mesias yang dijanjikan oleh Allah dan dinantikan oleh orang-orang beriman. Yesus sungguh tampil dan memberi kesaksian di hadapan semua orang. Akan tetapi, orang-orang Yahudi masih tetap meragukan diri Yesus sebagai Mesias, meskipun mereka telah melihat hal-hal ajaib yang dilakukan oleh Yesus di depan mata mereka. Dan kepada mereka, Yesus telah mengatakan dengan jelas dan pasti bahwa Dia sendirilah Anak Allah dan Allah adalah Bapanya. Dan melalui perikop Injil hari ini, kita dapat melihat bagaimana Yesus kembali memberi kesaksian atas dirinya sendiri. Kesaksian itu disampaikan dengan terus terang dengan maksud supaya orang-orang Yahudi dan semua orang yang mendengarnya percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Kristus, Tuhan dan Penyelamat yang dinantikan oleh umat manusia ciptaan Allah. Hal pertama yang disinggung oleh Yesus dalam kesaksiannya adalah peranan kehadiran Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis telah diutus oleh Allah untuk mempersiapkan umatnya menyambut kedatangan Sang Mesias di tengah-tengah mereka. Yohanes sungguh tampil seturut perannya dan memberi kesaksian bahwa bukan dirinya sendiri Sang Penyelamat itu, melainkan Yesus. Maka tugas Yohanes adalah membuka jalan
dan mempersiapkan banyak orang untuk percaya dan siap menyambut Yesus. Banyak orang menerima dan antusias percaya atas pewartaan Yohanes Pembaptis. Mereka mau bertobat dan dibaptis sebagai wujud dari pertobatan itu. Akan tetapi, ketika Yesus sendiri datang di tengah-tengah mereka dan melakukan karya-karya penyelamatan sebagai Mesias, orang-orang Yahudi tidak percaya. Dengan itu, kita melihat bahwa kesaksian Yohanes Pembaptis tidak sepenuhnya diterima oleh semua orang Yahudi. Hal kedua yang ditekankan oleh Yesus dalam perikop Injil hari ini adalah bahwa ia tidak membutuhkan kesaksian manusia. Ini muncul akibat dari sikap orang-orang Yahudi yang tidak percaya akan pewartaan Yohanes Pembaptis dan para nabi dalam perjalanan sejarah hidup mereka. Karena itu Yesus menyebut bahwa ia tidak membutuhkan kesaksian manusia. Ia sendiri kemudian memberikan kesaksian secara total dan sempurna. Mengapa? Karena tidak seorang pun manusia sanggup dan pantas memberi kesaksian secara tuntas dan sempurna tentang diri Yesus. Bahasa dan kesanggupan manusia sungguh terbatas, karena diri manusia adalah ciptaan Allah. Dengan demikian, kesaksian manusia tidak akan dapat mengungkapkan secara tuntas diri Allah, Sang Pencipta. Kesanggupan manusia hanyalah sebatas mengungkapkan pengalaman imannya akan diri Allah melalui kata-kata dan penghayatan hidup sehari-hari. Maka sejatinya Yesus sendiri tampil di tengah-tengah umat beriman dan menyatakan kebenaran dan keselamatan itu kepada semua orang. Yesus menyatakan kesaksian itu melalui pewartaannya dan terutama melalui pekerjaan-pekerjaan yang berasal dari rencana Allah. Itu sungguh nyata ditunjukkan oleh Yesus di hadapan banyak orang melalui mujizat-mujizatnya dan pengajarannya yang sangat menakjubkan. Air jubahnya menjadi anggur, orang sakit disembuhkan, bait Allah disucikan, pengajarannya tentang air hidup, dan lain-lain. Dengan melihat dan menyaksikan peristiwa-peristiwa itu, sudah sepatutnya semua orang percaya bahwa Yesus adalah Sang Mesias dan Sang Penyelamat yang dinantikan. Hal ketiga yang ditekankan oleh Yesus adalah ia diutus oleh Bapa. Inilah termasuk inti kesaksian dari Yesus sendiri. Penegasan bahwa ia diutus oleh Bapa merupakan suatu kepastian agar orang-orang Yahudi sampai pada kepastian yang telah lama mereka nantikan. Yesuslah utusan yang sesungguhnya. Tidak ada yang lain lagi. Ia juga sekaligus meneguhkan pewartaan Yohanes Pembaptis melalui kedatangan Sang Mesias. Dengan itu semestinya orang-orang Yahudi akan percaya dan dapat menimba rahmat keselamatan dan sukacita sebagai umat pilihan Tuhan, sebagaimana dikatakan oleh Yesus dalam perikop Injil ini, bahwa ia memberikan kesaksian itu supaya mereka selamat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melalui Injilnya, Yesus juga memberi kesaksian tentang dirinya kepada kita semua. Dia juga menyampaikan pengajarannya kepada kita agar kita sampai pada keselamatan. Masing-masing kita diajak untuk menanggapi pewartaan tersebut dan menerima kehadiran Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Secara khusus, warta itu disampaikan kembali kepada kita pada masa Advent ini. Kita telah diselamatkan melalui iman. Hendaknya suasana keselamatan itu semakin kita hidupi dalam perjalanan hidup setiap hari yang kita ungkapkan dengan rasa syukur,
pujian, dan sukacita. Kiranya kita dapat menghidupinya seraya tetap berjalan dalam pengharapan dan keyakinan akan sampai pada keselamatan sejati dan kekal ketika Yesus datang kembali dalam kemuliaannya. Pace e bene.